Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu kita, Bapak Dr. Arif Miboy, SAG MPD, dan yang sama-sama kami hormati teman-teman seperjuangan PAI 5A. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang penelitian eksperimen. Saya Elma Rahman, NIM 2119260, akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian penelitian eksperimen. Apa itu penelitian eksperimen? Eksperimen artinya mencoba, mencari, atau mengkonfirmasi. Sedangkan penelitian eksperimen merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana penelitian eksperimen ini dilakukan untuk mencoba mengukur pengaruh sebab akibat yang akan terjadi apabila dilakukan suatu perlakuan antara variabel satu dengan variabel lain. Contoh, pengaruh pembelajaran open-ended terhadap kemampuan berpikir krisis siswa di sekolah X. Jadi, penelitian eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan dengan sengaja oleh peneliti, bukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Mungkin hanya itu dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dengan NIM 2119024. Baiklah, yang kedua, tujuan penelitian eksperimen. Tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala sesuatu kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok yang lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Misalkan, suatu eksperimen dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk menilai atau membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan terhadap prestasi belajar dan kemampuan komunikasi matematika pada siswa SMP, atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh perlakuan tersebut jika dibandingkan dengan metode konvensional. Selanjutnya, tindakan di dalam eksperimen disebut treatment dan diartikan sebagai semua tindakan, semua variasi atau pemberian kondisi yang akan dinilai atau diketahui pengaruhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menilai tidak terbatas pada mengukur atau melakukan deskripsi atas pengaruh treatment yang dicobakan, tetapi juga ingin menguji sampai seberapa besar tingkat signifikannya pengaruh tersebut jika dibandingkan dengan kelompok yang sama tetapi diberi perlakuan yang berbeda. Tujuan penelitian eksperimen juga diartikan sebagai untuk menentukan hubungan sebab akibat antara dua fenomena. Saya Lina Marliza dengan NIM 2119016. Di sini saya akan melanjutkan pada poin C, yakni mengenai prosedur dari penelitian eksperimen. Nah, adapun prosedur dari penelitian eksperimen, yang pertama yaitu menentukan masalah. Masalah itu sendiri adalah berbandingnya teori dengan fakta, berbandingnya apa yang ada dengan apa yang sebetulnya ada. Maka itulah yang dinamakan dengan masalah. Yang kedua, menentukan rancangan solusi untuk masalah yang diperkuat oleh teori yang relevan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan populasi. Nah, populasi yang dipilih menghadap kepada masalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan sampel, di mana gunanya sendiri adalah untuk menarik kesimpulan secara umum terhadap populasi. Dalam pemilihan sampel hendaknya memiliki sifat representatif ya, atau mewakili populasi yang ada. Baiklah, saya Afifah Nur Zahra dengan NIM 2119294. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu nomor 5, menentukan hipotesis. Peneliti harus menentukan hipotesis terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Hipotesis penelitian harus disesuaikan dengan model, metode, dan teknik yang digunakan dalam penelitian.
Nomor 6, mempersiapkan perangkat instrumen dan kelengkapan lainnya. Setelah terpilih sampel yang akan digunakan dalam penelitian, seorang peneliti hendaknya segera menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Hal-hal yang paling penting untuk disiapkan adalah perangkat instrumen berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP yang dibuat harus sesuai kelas dan eksperimen, sehingga RPP yang telah dibuat tersebut harus sesuai dengan variabel bebas yang digunakan. Misalnya, seorang peneliti menggunakan model pembelajaran kooperatif, maka tipe penelitian tersebut harus sesuai dengan RPP berdasarkan model pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, melakukan uji coba instrumen. Yang kedelapan, melakukan uji validasi dan reliabilitas. Setelah melakukan uji coba instrumen, data yang diperoleh akan digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas, di mana instrumen dinilai oleh beberapa orang ahli untuk memberikan pendapat ataupun masukan untuk kesempurnaan instrumen. Selain itu, jika diperlukan, peneliti juga dapat melakukan uji indeks kesukaran dan daya pembeda. Instrumen-instrumen yang dipilih adalah instrumen yang memenuhi kriteria yang diinginkan oleh peneliti setelah dilakukan uji yang telah dijelaskan. Saya Rahmanti, NIM 2119036. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu prosedur penelitian eksperimen. 9. Melaksanakan penelitian. Setelah semua persiapan telah matang, peneliti dapat melakukan penelitian dengan cara berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah setelah tempat penelitian. Penelitian dapat menerapkan berbagai solusi yang dirancang sebelum dan melakukan pembelajaran pada kelas eksperimen maupun kelas sampel. Di akhir pembelajaran, peneliti melakukan tes akhir untuk memperoleh data kemampuan. 10. Melakukan uji hipotesis. Setelah memperoleh data akhir dari kemampuan siswa, peneliti melakukan uji hipotesis untuk mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan. Penelitian dapat menggunakan berbagai uji hipotesis yang ada yang sesuai dengan jenis dan desain penelitian eksperimen yang digunakan. 11. Menarik kesimpulan. Langkah terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan dari hasil uji hipotesis penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan apakah perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh atau tidak. Selanjutnya kita masuk kepada poin D, karakteristik penelitian eksperimen. Secara umum, terdapat beberapa karakteristik penelitian eksperimen, yaitu yang pertama, metode penelitian eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hubungan sebab akibat atau paling dapat memenuhi validitas internal. Yang kedua, metode penelitian eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan pengujian hipotesis yang ketat dibandingkan dengan jenis penelitian lainnya. Yang ketiga, metode penelitian eksperimen menggunakan penelitian untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Baiklah, saya Rima Handayani dengan NIM 2119005 akan melanjutkan pembacaan yang selanjutnya, yaitu karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, karakteristiknya yaitu metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hubungan antara sebab dan akibat. Yang kedua, metode penelitian ini dapat memberikan pengujian hipotesisnya. Yang ketiga, penelitian dapat mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi. Yang keempat yaitu satu atau lebih variabel dapat bebas dimanipulasi. Yang kelima yaitu pengaruh variabel bebas terkait variabel tetap dapat diamati. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.